Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan untuk gerak rotasi ya. Jadi ketika sebuah objek bergerak melingkar ya, rotation, maka ada dua kuantiti di sini, ada yang tidak membentuk sudut atau kita sebut linear ya, kuantiti linear atau tangensial karena dia berhimpit dengan lintasannya ini. Seperti kita lihat di sini, ini namanya tangensial ya, atau linear, kecepatan linear. Ada percepatan tangensial atau percepatan linear. Kapan ini ada ya? Ketika dia muternya tambah kenceng ya. Kalau muternya tetap ya tangensial ini tidak ada ya. Kemudian ada sentripetal atau radial, percepatan yang ke arah sudut ya, ke arah center ya. Ada total, ada percepatan total juga. Nanti kita akan lihat pada slide berikutnya. Ada juga R di sini. Ini adalah besaran-besaran yang tidak bentuk sudut, no angle formation ya. Tetapi ada yang angular ini berarti dia ada bentuk sudut ya, seperti posisi ya. Kemudian ada kecepatan sudut theta, alpha, kemudian ada omega ya. Ada juga nanti period, frekuensi dan seterusnya. Mari kita lihat satu persatu. Ya, ada besaran namanya period dan frekuensi atau periode. Periode di sini jadi ketika sebuah katakanlah objek bergerak melingkar, maka dia akan membentuk sudut tertentu dan dalam waktu tertentu dia akan kembali dari sudut semula, posisi semula atau dari titik semula berputar hingga kembali ke titik semula, atau dari sudut mula-mula berputar kembali sudut dia startnya itu. Nah, periode di sini menyatakan time required, jadi waktu yang diperlukan untuk berotasi sempurna. Misalnya dari mana ya? Dari sini B aksen, B double aksen sampai ini. Ini namanya satu putaran sempurna. Waktunya disebut dengan periode. Ini adalah kecepatan sudutnya ya, omega. Atau secara matematis bisa dituliskan periode itu T dibagi N. N adalah jumlah putarannya ya. Jadi misalnya periodenya 5 detik, artinya untuk satu kali putaran N-nya ini 1, T ini 5, berarti untuk berotasi secara sempurna full itu dibutuhkan waktu 5 detik. Gitu ya. Ada namanya frekuensi ini kebalikannya. Frekuensi dia bicara banyak putarannya dalam periode tertentu atau per sekonnya ya. Kalau periode bicara waktu, kalau frekuensi bicara putaran. Frekuensinya misalnya 10 per detik misalnya, berarti ini menunjukkan bahwa banyaknya putaran adalah 10 dalam 1 detik. Berapa periodenya? Berarti tinggal dibalik 1/10. Artinya untuk sekali putaran itu 1/10 detik. Itu ya. Seterusnya, oke, sekarang kita lihat position and angular displacement. Jadi kalau misalnya kita punya objek yang bergerak melingkar, mula-mula di sini P, kemudian bergerak ke Q, bergerak lagi dan seterusnya. Maka posisi P ini bisa kita nyatakan dalam berbagai macam cara ya. Yang pertama kita bisa nyatakan dalam XY ya. XY. Jadi X-nya berapa, Y-nya berapa. Misalnya ini 5, berapa ini 5, ininya 3 misalnya. Ini adalah XY posisinya. Q-nya bergerak ke Q-nya berarti misalnya di sini 3, 5 misalnya ya. Dari 2,5 ke 3,5 misalnya. Tetapi kemudian kalau
posisi ini bisa juga kita nyatakan dalam bentuk angular, dalam sudutnya, sudutnya. Jadi misalnya mula-mula posisinya B berarti sudutnya ini. Nah, ini adalah sudut mula-mulanya. Kemudian bergeserlah kemudian ke sini. Nah, bisa juga. Jadi bisa dinyatakan dalam XY, bisa juga dinyatakan dalam koordinat sudut ya. Kalau koordinat sudut berarti kita menggunakan posisinya mana, awal-awal P berarti mula-mula R, theta. R ini adalah jari-jarinya. Kemudian posisi di sini dinyatakan dalam R, theta T. Jari-jari posisinya dan sudutnya theta. Theta T dengan theta tentu beda ya. Misalnya di sini 20 derajat, nah ini mungkin bisa sampai di sini 60 derajat misalnya. Sistem ini disebut dengan polar atau angular polar system. Di jari-jari, sudutnya. Kadang-kadang sudut theta ini fungsi waktunya. Fungsi waktu misalnya AT kuadrat plus B kuadrat 3 ya. Karena apa? Karena ketika T-nya berubah, theta-nya juga berubah. Ya. Atau ini juga lebih sederhana. Jadi pergerakan dari A ke B sini misalnya, ini adalah panjang lintasannya, ini sudut theta-nya. R, 0, R, theta. Ya. Untuk menyatakan theta posisi ini secara sistem angular ya, sistem sudut atau sistem polar, kita bisa nyatakan dalam derajat, bisa nyatakan dalam putaran, di mana satu putaran penuhnya adalah 360 derajat, bisa juga dinyatakan dalam radian. Di theta ini bisa dinyatakan derajat, misalnya 30 derajat, 60 derajat ya. Bisa juga dinyatakan dalam putaran. Satu putaran adalah 360 derajat. Berarti kalau 60 derajat berapa putaran? Ya 60 per 160. Per 360 berarti 1/6 putaran. Ini putaran penuhnya segini. Jadi kalau misalnya ini dinyatakan dalam misalnya 60 derajat, misalnya 60 derajat berarti berapa putaran? Ya 60 per 360. Jadi 1/6 putaran. Sekarang yang terakhir dinyatakan dalam radian. Jadi theta ini bisa juga dinyatakan dalam radian. Radian itu apa? Radian is defined as a combination between the length of arcs and radius of cycle. Jadi ini rasio perbandingan antara length of arc. Jadi ini panjang lintasan ini ya, panjang lintasannya. Ini yang lintasannya ini per radius atau R-nya ini. Atau secara matematis bisa dituliskan theta radian sama dengan, kalau panjangnya misalnya S lintasannya dibagi R, S per R, itulah theta satuannya radian. Atau S-nya adalah theta kali R ya. Atau kalau dalam arah sumbu X ada sumbu Y ya, X sama dengan theta kali R, atau Y sama dengan theta kali R. Bisa dipahami ya, saya rasa tidak sulit ya. Ya. Kalau kemudian satu putaran penuh itu satu putaran penuh berarti kan keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran itu apa? P kali T, 2πr ya. Ini dari keliling lingkaran 2πr ya. Ini berarti keliling lingkaran. Maka persamaan 2A di 2A tadi mana? Nah ini S per R. Jadi
S per R, S-nya diganti 2pi, 2pi per R, jadi R, jadi 2pi radian. Jadi untuk satu putaran penuh, θ-nya adalah 2pi radian. Atau dengan kata lain, karena kalau dikaitkan dengan sudut, satu putaran penuh itu kan 360 derajat, itu sama dengan 2pi radian. Itu artinya satu radian berarti 360 dibagi 2pi. 2pi atau 2. Kalau 2pi radian. Jadi kalau mau dibagi 2pi ya ketemunya satu radian 360 dibagi 2pi. Ini sendiri 3,4. 3 itu adalah pi itu adalah 3,14 ya. Jadi kalau pi radian saja seperti ini, pi radian saja berarti 360 dibagi 2 atau 180 derajat, itu pi radian. Kalau satu radian ya tinggal dibagi 180 dibagi pi 3,14 ketemunya 57,3 derajat. Satu radian itu senilai 57,3 derajat kalau dijadikan derajat. Nah, ini coba untuk sekedar pemanasan ya. Kita masih bicara tadi position dan angular displacement. Jadi perpindahan posisi dari sudut atau posisi sudutnya ya, angularnya ya, atau sistem polarnya ya. Coba misalnya ini nyatakan sudut ini dalam radian dan juga dalam putaran. Misalnya ini 60 derajat itu berapa radian? Gampang sekali, 60 derajat itu ya satu kelilingan itu 360 derajat. Satu kelilingan berarti coret 1/6 putaran. Jadi 60 derajat itu 1/6 putaran. Berapa radian? Ingat satu putaran itu 2pi radian. Ingat tadi? Nah, ini 2pi radian 360 derajat. Sehingga dibagi menjadi ini, coretkan 2/6 sepertiga ya, sepertiga pi radian. Itu ya, silahkan diselesaikan yang ini. B, C, dan D dicoba sendiri. Bagaimana dengan setengah putaran? Berapa radian? Ayo coba berapa? Satu putaran tadi adalah berapa? 2pi radian. Itu satu putaran. Jadi satu putaran itu sama dengan. Kalau setengah putaran berapa? Bisa ya? Coba sendiri. Setengah kali 2pi radian, pi radian ya. Itu seterusnya ya. Silakan dicoba. Jika ada kesulitan kita diskusikan.